Nak, kamu pasti lapar. Duh, gak usah repot-repot, Bu. Udah gak apa-apa, ini makan Makasih. aja. Halo Nak, Assalamualaikum. Ya ini Bu, masih di jalan, masih nunggu hujan reda. Nanti kalau udah azan, kamu buka duluan aja ya. Iya, hati-hati Nak. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Aulia dari kelas 11 MIPA 5 yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum memulai tadarus, mari kita siapkan Al-Quran masing-masing dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Mari kita mulai tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Qur'annya surah At-Taubah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min ahbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna Allaha la yardu anil qaumil fasikin. Al-arabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu
ما ينفق كربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله أملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم Shadaqallahul azim. Artinya, mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu jika kamu telah kembali kepada mereka.
Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah jika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang? Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah melaksanakan tadarus hingga surah At-Taubah ayat 106. Semoga bagi yang membaca, mendengarkan, maupun yang mentadaburinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat pada saat hari kiamat. Mari kita tutup tadarus pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zallazi yasqau indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la yahuzuhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghirah, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wa faya hadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan sekolah yang saya cintai,
siswa-siswi SMA Negeri 28 Jakarta, khususnya alhamdulillah pada hari ini Bapak dipercaya untuk mengisi memberikan motivasi pada kalian. Oke. Di dalam hidup kalian tentunya kita punya bermacam-macam target ya. Kalian punya target harian, target mingguan, target bulanan, target tahunan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalian punya target, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu, dan seterusnya. Ya. Kalian silang hari-hari di mana kalian telah mencapai target kalian. Ya. Di buku, di kalender kalian teruskan, saya telah mencapai target ini, telah mencapai target ini, dan seterusnya. Mungkin para motivator berkata kita harus punya target yang jelas, tujuan hidup, ya, ingin meraih apa, ya, jangan tidur lebih dari 6 jam, baca buku dalam 1 minggu 1 buku, ya, jangan berhenti terus, jangan menyerah meraih mimpi dan seterusnya, ya, itu tidak salah, tapi ada satu hal yang lebih penting ketika kamu menghitung matematika, menambahkan poin-poin keberhasilan kamu 50, 60, 70, 80, 90, dan seterusnya. Setiap hari kamu menambahkan, hari ini saya sudah target saya berhasil ini, besok saya berikutnya, sampai poin-poin kamu banyak. Ya, tapi poin-poin yang kalian tambahkan hanya ada dalam tanda kurung besar. Di poin kalian sudah menambahkan poin-poin kalian, ternyata hanya ada dalam tanda kurung besar dikalikan dengan 0. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan menghapus semua angka yang kau jumlah selama bertahun-tahun. Semua usaha kalian dihapuskan angka 0. Ya. Tentunya akan ada sebuah penyesalan yang sangat dalam diri kita. Jika kita tahu itu, tentunya kita akan mengubah angka 0 dengan angka 1 sebelum kita menjumlahkan. Ya. Jadi kalian mungkin pasti punya target untuk tahun ini, tahun depan, ya. Target menjadi juara kelas, nilai UN terbaik, masuk perguruan tinggi negeri, ya, masuk perguruan tinggi negeri favorit, bekerja di perusahaan favorit, dan seterusnya. Ya. Sampai kalian bekerja keras untuk itu, kurang tidur, ya, dan seterusnya. Tapi untuk apa? Jika hanya untuk kehidupan yang kalian anggap mungkin lebih bergengsi, kaya, terhormat, terpandang, punya jabatan, dan seterusnya. Ya. Ingatlah bahwa ini akan menjadi 0 dengan adanya kematian tadi, ya, dengan adanya apa yang disebut dengan kematian. Jadi apa yang kalian tuliskan akan menjadi sia-sia, ya. Itu akan menghapuskan semuanya, ya. Jadi orang yang seperti kalian kan orang yang kaya, ya, akan sama dengan orang miskin, ya. Orang yang penghasilannya besar, gajinya besar, ya, akan sama juga dengan orang yang gajinya kecil. Jadi hal logis yang pertama kita harus sadari adalah bahwa kita menyadari sejak awal bahwa hidup ini akan berakhir pada waktu yang tidak kita ketahui. Jangan mentang-mentang misalnya kita masih muda, kita bebas melakukan apa saja, ya. Jadi umur kita nggak ada yang tahu, bahwa bisa siapa saja, tidak tua, tidak muda, ya. Karena bukan berdasarkan nomor urut, yang tua lebih dulu, yang muda enggak. Tapi ya sudah takdir, bisa siapa saja, nomor acak, ya. Ada yang tua meninggal, ada yang muda meninggal, ya. Jadi siapa saja akan mengalami ini. Jadi hal logis apa yang pertama? Yang pertama adalah kalian harus menyadari, ya, bahwa kalian harus mengubah angka 0 tadi menjadi angka 1 supaya bisa bernilai. Bagaimana caranya? Ya? Bisakah kita merubah karena segalanya akan lepas tadi, ya. Akan lepas dari genggaman kita, akan hilang dari genggaman kita. Ya. Jadi adakah cara yang dapat mengubah bahwa 0 itu menjadi 1, menjadi suatu keabadian, menjadi lebih bernilai? Satu-satunya yang dapat mengatakan itu adalah Allah, Sang Pencipta, Sang Khalik. Jika hal yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah,
tadi beriman kepada Allah dan beramal soleh, mencari ridha Allah, ia akan berubah menjadi keabadian, menjadi bernilai di surga. Jadi segalanya jika diniatkan karena Allah, dia akan menjadi keabadian dan bernilai. Contoh misalnya, kalian belajar bahasa Inggris. Kenapa kalian belajar bahasa Inggris? Ya, diniatkan karena Allah untuk berdakwah. Nanti kalian misalnya kalian kuliah di luar negeri, belajar di luar negeri, kerja di luar negeri, kalian bisa menyuruh orang kepada Allah, pada kebaikan, pada agama Islam. Ya. Jadi kalian harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya. Jadi jangan orang beranggapan bahwa semua agama benar, semua agama sama, itu adalah anggapan yang salah. Ya. Jadi Islam adalah agama yang benar. Ya, al-haqqu rabbik. Ya. Yang benar itu datangnya dari Allah. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu sekali-sekali ragu. Jadi seperti itu. Orang yang mencari ridha Allah dengan tindakan mereka, ya, kematian tidak akan membuat angka menjadi 0, tapi menjadi bernilai 1 tadi. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalian mengenal Allah, kalian belajar. Semakin kau mengenalnya, semakin kau mencintainya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi bukan hanya kamu mencari ilmu dunia, justru kamu mencari ilmu akhirat, dunianya akan kamu dapat juga. Ya. Semakin kau mencintai Allah, kau akan mencari keridhaan Allah. Ya. Larilah menuju keabadian, karena waktu akan menghitung mundur, countdown. Dan sebelum menjumlahkan angkanya, hal yang pertama yang harus kau lakukan adalah menghapus angka 0 itu menjadi angka 1. Karena kalau tidak, semua angka yang kau tuliskan tadi akan terhapus menjadi tidak bernilai. Ya. Menjadi 0, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Seperti debu yang di atas batu yang terkena air hujan, licin, hilang. Ya, itu ibarat. Dalam satu ayat Al-Quran kata seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai amal-amal yang kita perbuat menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Ya. Jadi iman, amal soleh, mencari keridhaan Allah, ya, itulah yang akan bernilai. Ya. Ini sebagai pengingat kita semua, khususnya pribadi saya sendiri, untuk mengingat semua bahwa kematian itu ada, kematian itu semua akan mati. Ya. Bisa mati karena berbagai hal. Ya. Itu penyebab saja, ya, sakit, ya, itu hanya penyebab saja. Ya. Jadi orang yang kena COVID meninggal, mati. Orang yang tidak kena COVID juga akan meninggal juga. Ya. Kita tidak tahu kapan, ya. Artinya ajal itu kan di tangan Allah, seperti itu. Oke, jadi buat pengingat kita semua, mudah-mudahan dengan mengingat Allah, apalagi dalam kondisi seperti ini, mempertebal iman kita. Karena apa yang terjadi, ya, jangan sampai kita mendengar berita-berita tentang pandemi dan seterusnya membuat kita malah bertambah sakit. Kita yakini aja bahwa kematian itu ada, ya, kita bisa mati dengan cara apapun. Bahkan kau tahu ketika kau ada di medan perang pun, ya, itu peluru itu sudah ada namanya, akan ke siapa, ya. Kalau kamu belum waktunya meninggal, ya, contohnya sahabat Nabi Khalid bin Walid, ya, berapa puluh kali, mungkin ratusan kali dia ikut peperangan, tapi akhirnya, ya, dia meninggal di tempat tidur. Di sekujur tubuhnya banyak sekali luka-luka, tembakan pedang dan seterusnya. Ini contoh bahwa kalau Allah belum menakdirkan seorang meninggal, ya, biarpun dia terjun ke medan perang sekalipun, ya, dia belum ditakdirkan oleh Allah meninggal, dia tidak akan meninggal. Seperti itu. Jadi azal rezeki ada di sisi Allah. Ya. Yakinlah itu, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.